Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Eka Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2, cabang iman, keterkaitan antara iman, Islam, dan ihsan. Apa itu iman? Secara bahasa, iman berasal dari bahasa Arab. Artinya, percaya dengan keyakinan yang mantap sehingga tidak mudah berubah oleh pengaruh apapun. Sedangkan menurut istilah, iman adalah menyatakan secara lisan, membenarkan di dalam hati, dan beramal dalam perbuatan. Ada beberapa sebab yang menjadikan manusia beriman, antara lain sebagai berikut, yang terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 136 yang memiliki arti, "Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, Rasulnya, Nabi Muhammad, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, dan kitab yang dia turunkan sebelumnya. Siapa yang kufur kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir, sungguh dia telah tersesat sangat jauh." B. Menjadikan hidup lebih terarah dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya akan terarah sebagaimana telah dijelaskan dalam ayat berikut. Dalam Quran surat Al-Fussilat ayat ke-30. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata, "Tuhan kami adalah Allah," kemudian tetap dalam pendiriannya, akan turun malaikat-malaikat kepada mereka, seraya berkata, "Janganlah kamu takut dan bersedih hati, serta bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu." Ada pula dalil perintah beriman yang terdapat dalam hadis riwayat Muslim yang memiliki arti, Jibril bertanya, "Beritahukan kepadaku tentang iman." Rasulullah SAW menjawab, "Engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada utusan-utusannya, beriman kepada hari akhir, kepada hari kiamat, dan kepada takdir yang baik ataupun yang buruk." Lalu, apa itu Islam? Pengertian Islam secara harfiah berasal dari bahasa Arab yang artinya damai, selamat, tunduk dan bersih. Sedangkan menurut istilah, Islam adalah ketundukan seseorang hamba kepada wahyu ilahi yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya, khususnya Nabi Muhammad SAW, untuk dijadikan sebagai pedoman hidup dan juga sebagai hukum aturan Allah SWT yang mengarahkan umat manusia ke jalan yang benar dan bahagia dunia akhirat. Dalil tentang Islam. Islam adalah agama sempurna yang diridhoi oleh Allah SWT, seperti yang terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat ketiga. Artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Maka siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ada pula keterkaitan Islam dengan kehidupan sehari-hari. Umat Islam wajib hidup secara islami, artinya semua hal di dalam kehidupan dijalankan sesuai dengan iringan yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, sehingga semua yang dilakukan umat Islam memiliki nilai ibadah. Firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang memiliki arti, "Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku." Lalu ada pula, Islam adalah jalan hidup umat manusia. Keislaman seseorang tidak cukup hanya dalam ucapan syahadat atau rukun Islam saja. Islam harus diterima secara keseluruhan, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat berikut, Quran surat Al-Baqarah ayat 208 yang memiliki arti, "Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam kedamaian secara menyeluruh dan janganlah ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu." Lalu, apa itu ihsan? Secara bahasa, ihsan berasal dari bahasa Arab yang artinya kebaikan atau berbuat baik. Sedangkan pengertian ihsan secara istilah terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut. Ihsan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya seseorang hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan ia melihat Allah Subhanahu wa taala apabila ia tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu melihatnya.
Lalu, ihsan kepada makhluk Allah SWT adalah mendengarkan dengan segala jenis kebaikan semua makhluk baik kepada manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Lalu ada dalil perintah ihsan. Ihsan merupakan salah satu sifat yang harus dimiliki oleh setiap umat Islam. Dalil tentang ihsan terdapat pada ayat dan hadis berikut. Terdapat dalam Quran Surat An-Nahl ayat 90 yang memiliki arti, sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia juga melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat. Cara menumbuhkan sifat ihsan. Sifat ihsan wajib dimiliki oleh umat Islam. Cara menumbuhkan sifat ihsan antara lain sebagai berikut. A. Meyakini bahwa ihsan merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. B. Berlatih berbuat ihsan secara terus-menerus. C. Meyakini bahwa ihsan mendatangkan keberkahan. D. Berteman dengan orang-orang yang saleh. E. Meyakini bahwa ihsan merupakan kesempurnaan ibadah. Lalu apa saja manfaat ihsan? Yaitu sebagai pendorong agar beribadah dan beramal soleh, sebagai pengingat bahwa kita selalu berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, sebagai pengendali dari perilaku buruk yang dilarang dalam Islam, sebagai pengingat bahwa manusia adalah makhluk yang tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari ketiganya, iman, Islam, dan ihsan adalah bahwa ketiganya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan saling melengkapi dalam ajaran Islam, di mana iman adalah keyakinan dalam hati, Islam adalah perwujudan keyakinan tersebut melalui amalan ibadah, dan ihsan adalah puncak kualitas ibadah yang dilakukan seolah-olah melihat Allah. Ketiga hal ini membentuk kerangka ajaran yang utuh, mulai dari keyakinan akidah, pelaksanaan syariat, hingga kualitas akhlakul karimah. Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang keterkaitan iman. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.